Merdeka. Puji syukur, hari ini kita bersama-sama memuji Tuhan. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan kasih-Mu, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagi sesama kami. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin. Hidup ini yang sudah diberikan kemerdekaan oleh Tuhan Yesus, mari jadilah roti yang siap dipecahkan untuk sesama, berkorban. Jadilah anggur yang siap dicurahkan, memberikan kesejukan bagi sesama. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil kasih karunia, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan kasih-Mu, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, sekali lagi saya ucapkan Shalom semuanya. Merdeka. Hari ini 17 Agustus ya. Kita bangsa Indonesia menaikkan syukur, mengucapkan selamat hari kemerdekaan, merayakan, memperingati, bersyukur. Ada begitu banyak doa-doa dinaikkan mengenang para pahlawan yang sudah berkorban untuk merebut kemerdekaan. Puji Tuhan. Dan sebagai tanda syukur begitu banyak
eh, orang-orang hampir di setiap RT, kelurahan, kecamatan ada bikin kegiatan Agustusan Bapak Ibu sekalian ya. Seperti ya kumpul mereka, intinya mengungkapkan rasa syukur itu mungkin dengan silaturahmi dengan antar warga, atau mereka ada buat yang budaya tahun demi tahun, seperti ada lomba-lomba, lomba misalnya makan kerupuk, lomba lari pakai karung gitu. Intinya berkumpul senang merayakan kemerdekaan yang sudah terjadi hari ini, tahun ini yang ke-77 tahun. Puji Tuhan. Dan tentu di setiap tempat Bapak Ibu juga pasti ada kegiatan-kegiatan Agustusan kan. Nah, hari ini Pastor mau Agustusan di mana ya? Puji Tuhan. Baik, itu tadi sapaan, dan juga sekaligus kita mengucapkan rasa syukur bangsa kita hari ini, bangsa yang dipulihkan, bangsa yang kuat, bangsa yang menang melewati pandemi, amin. Bangsa yang berdoa, bangsa yang bangkit, bangsa yang mengalami kasih karunia Tuhan. Ya, bangsa yang hari ini kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-77 tahun. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Yes. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mau melihat firman Tuhan hari ini ya. Berbahagialah orang yang dijamu kerajaan surga. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Firman Tuhan kita akan mendengarkan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-14 ya. Kita melihat pertama-tama, kita lihat dulu ayat 24. Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-24. Setelah itu kita akan membaca penuh dari awal satu perikop ini dari ayat 15 ya. Jadi pertama-tama kita lihat dulu Lukas 14 ayat 24. Selanjutnya kita akan membaca mulai ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23 ya. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan indah, firman Tuhan membuat kita jatuh cinta kepadanya. Firman Tuhan membuat kita mengerti isi hati Tuhan, Raja kita, Bapa yang mulia. Lukas 14 ayat 24. Firman Tuhan, sebab aku berkata kepadamu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun dari yang diundang. Jadi Tuhan memberikan sebuah undangan. Tetapi tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu menikmati jamuanku. Kita mau melihat sebentar siapa mereka yang diundang tapi ternyata tidak menikmati jamuan. Tetapi ada sebuah kebahagiaan yang besar bagi mereka yang akhirnya menikmati perjamuan pesta besar itu. Mungkin mereka ini yang menikmati tidak diundang. Tidak masalah. Yang penting menikmati perjamuan pesta itu. Bagi Pastor Andy dan Rema yang saya dapatkan lewat Lukas 14 ini Bapak Ibu,
dapat undangan tapi tidak menikmati pesta? Ataukah tidak mendapat undangan resmi, tapi akhirnya dijamu dalam pesta besar itu? Pertama-tama kita lihat dulu, saudara-saudara, siapakah mereka yang diundang, mendapat undangan, tapi akhirnya tidak menikmati pesta tersebut. Kita lihat bersama sekarang, mulai dari ayat yang ke-15. Lukas 14, kita akan melihat, mendengar pembacaan sabda firman Tuhan ini, mulai ayat 15 sampai 23. Tadi ada yang mulai bertanya, apa ya maksudnya ini? Maka kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan menjelaskan makna dari firman itu sendiri, ya. Kalau kita melihat perikop yang ditulis di sini Bapak Ibu, dari Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Perikopnya di sini adalah perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Berdalih itu alasan. Kita bisa melihat di sini ternyata jangan jadi orang yang suka alasan. Jangan jadi orang yang banyak alasan untuk sesuatu melakukan firman Tuhan. Nah, detailnya kita akan baca ayat demi ayat. Lukas 14 ayat 15 sampai 23. Siapakah mereka yang diundang atau mendapat undangan tapi akhirnya tidak masuk perjamuan itu? Ayat 15 saya bacakan buat Bapak Ibu yang terkasih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan surga. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Undangan sudah diberikan, acara sudah siap, pesta akan dimulai. Ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama, mereka ini siapa? Yang menerima undangan, yang diundang khusus. Mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang, aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Terlalu banyak alasan. Berdalih. Dia merasa lebih penting urus ladangnya daripada menerima perjamuan pesta itu. Hati-hati orang-orang yang memiliki banyak lahan. Kalau biasa diucapkan, si anu, apa itu? Dede, tuan tanaki, wis, bukan tuan takur, tuan tanaki. Jangan gara-gara terlalu sibuk urus lahan, urus ladang, urus tanah, sampai-sampai tidak menghargai yang namanya undangan pesta dari sang raja. Tuhan sedang menjelaskan bagian penting ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang yang mengadakan sebuah pesta perjamuan besar. Dia memberi undangan dengan baik, dengan sopan, dengan tulus, dengan sebuah kehormatan. Tapi orang-orang yang, makasih Pak Ronald, banyak alasan, bermain watak, ya, banyak perhitungan, untung rugi,
Mereka bersama-sama. Yang pertama tadi, minta maaf karena mereka baru urus ladang mereka. Ya, maka mereka harus melihatnya. Baru beli ladang. Sekarang ayat 19. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Memang mewakili beberapa saja kisah-kisah yang memberi alasan, tapi kita bisa melihat ternyata orang-orang ini banyak alasan. Bible mengatakan berdalih. Jangan jadi orang banyak alasan untuk kepentingan sendiri. Seperti pujian tadi indah banget. Aku mau jadi roti yang terpecah. Aku mau jadi anggur yang tercurah. Aku mau jadi saksi yang memberitakan Injil. Hidup bukan untuk diri sendiri. Perhatikan titah firman Tuhan. Perhatikan kehendak Bapa dalam hidupmu. Hidup ini bukan hanya untuk egoisme kita. Hidup ini melayani. Mereka alasan baru beli 5 pasang lembu kebiri. Ayat 20 sekarang. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang. Banyak alasan. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya kepada tuannya. Apa yang terjadi? Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari. Jadi ini yang berikutnya nggak dapat undangan, Bapak Ibu. Nggak dapat undangan. Meskipun nggak dapat undangan, jangan berkecil hati. Siapakah mereka yang tidak dapat undangan, tapi akhirnya menikmati perjamuan pesta? Mereka adalah, perhatikan di sini saudara-saudara, ayat 21 bagian B. Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kepada orang miskin, jangan berkecil hati. Mungkin kita tidak mendapat undangan resmi, tapi akhirnya kita boleh menikmati perjamuan pesta Sang Raja. Siapakah mereka, Bapak Ibu, yang tidak mendapat undangan? Orang-orang cacat. Yang terkasih, kalau ada di antara kita yang cacat, jangan berkecil hati. Sang Raja memperhatikanmu. Engkau adalah pribadi yang juga mendapat undangan secara langsung oleh ajudan, perwira, prajurit, pesuruh langsung dari raja. Orang miskin, orang cacat, dan juga dikatakan ada orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta, orang-orang yang sakit. Mungkin awalnya kita tidak mendapat undangan resmi, tetapi kita masuk dalam perjamuan dan menikmati. Yang paling penting menikmati. Kitab Pengkhotbah berkata ada orang yang mencari, tapi ada orang yang menikmati. Bersyukur Tuhan beri karunia menikmati. Amin. Makasih Pauline. Orang miskin, orang cacat, orang buta, mereka diberkati. Maka selalu Pastor pesankan sebuah pesan kehidupan. Kalau Bapak Ibu kaya, jangan sombong. Kalau kita ini miskin, juga jangan minder, jangan rendah hati, jangan putus asa. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, bahwa
Sekalipun mungkin kita miskin, kita ada di antara kita yang cacat, atau ada yang lemah, ada yang sakit. Yang paling penting adalah bisa menikmati perjamuan pesta itu. Apakah saudara mengucap syukur? Apakah saudara bersuka cita? Apakah saudara bahagia, senang, happy mendengar firman ini? Kita sudah melihat tadi orang miskin, orang cacat, orang sakit. Satu lagi Bapak Ibu, siapakah mereka yang akhirnya menikmati perjamuan pesta itu? Kita sekarang lanjut ya, ayat yang ke-22. Kemudian hamba itu melaporkan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat yang kosong. Penuhi surga dan neraka kosong. Artinya, biarlah jiwa-jiwa diselamatkan, masuk surga, dan tidak ada yang binasa. Kalau kita melihat Tuhan begitu mengasihi, Tuhan mau rumahnya dipenuhi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Antara orang miskin dan orang yang tadi banyak alasan, orang yang sukses, banyak tanahnya, banyak ternaknya gitu. Hendaklah saling bersama-sama bergandengan tangan harusnya, supaya pesta itu meriah, pesta itu tidak ada tempat yang kosong. Mari kita hidup saling melengkapi. Mari kita hidup saling mengingatkan. Iya, makasih buat komentar-komentarnya. Ya, Bapak Melki, terima kasih banget. Ternyata sudah diisi oleh orang miskin, orang cacat, orang-orang sakit. Tapi Bible mengatakan masih ada tempat. Ayat 23 sekarang dari Lukas 14. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Yang keempat, siapakah mereka Bapak Ibu? Yang pertama, satu, orang miskin. Yang kedua, orang cacat. Yang ketiga, orang-orang sakit, orang-orang yang sedang dalam kelemahan. Yang keempat, orang-orang yang mau dipaksa. Mungkin kita dipaksa karena keadaan. Pergumulan, ekonomi, rumah tangga, sakit penyakit. Tapi dari kejadian terpaksa itu, akhirnya kita masuk dalam perjamuan pesta. Banyak dari saudara-saudara yang merasa menyesal, kok begini, kok begitu. Tapi hari ini kita akhirnya mendapat kasih karunia. Makasih Matthew, penuhilah surga, amin. Orang yang terpaksa, orang yang sepertinya dipaksa, orang yang awalnya tidak suka, tapi keadaan membuat dia akhirnya bertekuk lutut datang kepada Tuhan Yesus. Ilustrasi ini, akhirnya mereka yang dipaksa datang untuk penuhi tempat yang kosong. Amin. 4 hal ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Tambahan satu lagi. Dari kebenaran firman yang Pastor bacakan bagi kita semuanya, ini sebuah pencerahan bagi kita, hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Juga jangan banyak alasan. Ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan.
sorry to say, kalau pelayanan hanya fokus kepada orang kaya yang selalu sibuk, nggak punya waktu, jangan putus asa. Juga bukan itu saja fokus pelayanan kita. Fokus pelayanan kita adalah jiwa-jiwa. Termasuk diantaranya mereka yang dalam kemiskinan, mereka yang cacat, mereka yang dalam kelemahan tubuh, atau mereka mungkin kondisi-kondisi terdesak. Jangan abaikan mereka. Kita sebagai hamba Tuhan, jangan banyak alasan. Pelayanan itu selalu ada. Kita saja yang kadang-kadang kurang peka. Kiranya renungan ini Bapak Ibu sekalian membawa setiap hati untuk lebih sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, lebih sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan, lebih sungguh-sungguh memberi diri untuk kerajaan surga dan bagi sesama. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Terima kasih buat kisah Injil Lukas 14 ini yang menceritakan bagaimana Tuhan, Engkau memberikan sebuah ilustrasi, sebuah perjamuan pesta yang besar. Ampunilah mereka yang sudah mendapat undangan, yang sudah diberkati, tetapi untuk setia ikut Engkau terlalu banyak alasan. Terlalu banyak alasan. Tuhan Yesus, hari ini firman kami dengar dan kami aminkan, dan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Demikian pun saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan kemiskinan, pergumulan ekonomi mereka hadapi, atau miskin iman, atau sedang miskin hati, atau mereka sedang ada di antara mereka yang cacat, atau ada yang sakit, atau barangkali yang dengar ini ada yang karena terpaksa, tidak sengaja membuka channel ini, saya mendengar firman ini. Terima kasih Tuhan. Dalam kelemahan kami dan ketidakmengertian kami, Engkau masukkan kami ke dalam perjamuan pesta. Terima kasih Tuhan buat ini namanya kasih karunia-Mu bagi kami. Dan juga terima kasih Tuhan, ingatkan kami sesama hamba Tuhan bahwa sesungguhnya pelayanan itu banyak, termasuk di jalan-jalan, di lorong-lorong, banyak pelayanan. Pelayanan bukan cuma sekedar di belakang mimbar, bukan hanya di stage panggung saja, tapi di mana-mana Tuhan Engkau ajar kami hari ini. Pelayanan itu banyak, dan banyak jiwa yang membutuhkan pelayanan. Diberkatilah mereka yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Firman ini menjadi kekuatan iman bagi setiap kami. Bagi Bapak Ibu sekalian sedang sakit, saya ini mendoakan in Jesus name, aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuhmu. Bangkitlah, kuatlah, pulihlah, sehatlah in Jesus name. Dan mari sama-sama kita melayani Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya. Merdeka. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati, menyertai, dan memakai setiap hidup kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Sola Fide, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Dadah.